Pernah nggak sih kalian scroll TikTok, Instagram, atau YouTube, terus nemu video ceramah dari seorang Gus yang masih muda, ganteng, penampilannya kekinian, tapi ngomongin kitab kuning? Atau mungkin kalian salah satu dari jutaan followers mereka? Fenomena Gus-Gusan atau populernya para Gus muda di panggung dakwah digital ini lagi ramai banget jadi perbincangan. Ada yang melihat ini sebagai angin segar, tapi nggak sedikit juga yang melontarkan kritik tajam. Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas fenomena ini dari dua sisi. Apakah ini berkah dakwah di era digital, atau justru sebuah krisis otoritas keagamaan? Kita akan lihat dari sisi pro, kontra, dan mencoba mencari jalan tengahnya. Jadi, tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari sisi positifnya dulu. Kenapa fenomena Gus Muda ini bisa meledak dan disukai banyak orang, terutama anak muda? Ada beberapa alasannya. Poin pertama, dakwah jadi lebih relevan dan mudah diakses. Para Gus Muda berhasil menerjemahkan ajaran-ajaran agama yang kadang terasa berat dan jauh menjadi bahasa renyah, gaul, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari Gen Z dan milenial. Mereka pakai platform yang memang jadi tempat nongkrongnya anak muda. TikTok, YouTube, Instagram, dan platform lainnya. Ini membuat dakwah Islam, khususnya dari kalangan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Kedua, menjembatani tradisi dan modernitas. Banyak dari mereka adalah produk asli pesantren. Mereka punya dasar ngaji kitab kuning yang kuat, tapi di saat yang sama mereka juga melek teknologi dan paham budaya pop. Maksudnya di budaya-budaya Gen Z hari ini. Mereka bisa membahas isu-isu kekinian seperti kesehatan mental, quarter life crisis, atau bahkan tren viral. Tapi tetap dengan landasan dalil dan ajaran ulama salaf atau ulama-ulama di Indonesia. Ini adalah jembatan yang sangat penting. Ketiga, regenerasi ulama dan figur panutan. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa proses regenerasi di kalangan ulama terus berjalan. Mereka menjadi figur panutan baru bagi anak muda yang butuh sosok yang bisa relate dengan mereka, tapi tetap punya kredibilitas keagamaan yang bersumber dari garis keturunan, genealogi, dan pendidikan pesantren. Jadi, dari sudut pandang ini, fenomena Gus-Gusan adalah sebuah inovasi dakwah yang sangat positif dan dibutuhkan di zaman sekarang. Tetapi, seperti koin yang punya dua sisi yang berbeda, fenomena ini juga menuai banyak kritik dan kekhawatiran. Apa saja poin-poinnya? Poin yang pertama, resiko pendangkalan ilmu agama. Kritik paling keras adalah soal potensi pendangkalan makna. Konten di media sosial seringkali menuntut sesuatu yang singkat, viral, dan menghibur. Akibatnya, pembahasan agama yang seharusnya mendalam dan kompleks bisa tereduksi menjadi sekadar kutipan-kutipan pendek, lelucon, atau dakwah instan yang dangkal. Kedalaman ilmu dikorbankan demi engagement. Poin yang kedua, otoritas berbasis nasab atau keturunan versus keilmuan. Ini pertanyaan fundamental. Apakah seseorang dihormati karena dia putra kiai atau karena kedalaman ilmunya yang benar-benar teruji? Kritik muncul ketika gelar Gus seolah menjadi privilege atau hak istimewa yang didapat dari lahir. Ini dikhawatirkan bisa mengesampingkan para cendekiawan atau ulama lain yang mungkin ilmunya lebih mumpuni tapi tidak punya darah biru. Poin yang ketiga, komodifikasi dan kultus individu. Popularitas di media sosial sangat rentan dengan komodifikasi agama, di mana dakwah berubah menjadi industri, mulai dari tarif panggung yang mahal, endorsement, hingga pembangunan kultus individu di mana para pengikut mengagungkan sosoknya secara berlebihan. Bahkan terkadang membela membabi buta ketika sang idola melakukan kesalahan. Kekhawatiran ini valid. Jangan sampai substansi ajaran agama hilang ditelan oleh hingar-bingar popularitas dan citra di media sosial. Jadi, mana yang benar? Apakah ini baik atau buruk? Nah, disinilah kita butuh sintesis atau jalan tengah. Kita tidak bisa menolak fenomena ini mentah-mentah, tapi juga tidak boleh menerimanya tanpa sikap kritis. Pertama, fenomena ini adalah keniscayaan zaman. Suka atau tidak suka, dakwah di era digital adalah sebuah keniscayaan. Menolak Gus-Gus muda yang populer di medsos sama saja seperti mencoba membendung arus sungai. Yang perlu dilakukan bukan menolaknya, tapi mengarahkannya. Poin yang kedua, pentingnya keseimbangan antara nasab dan kompetensi. Gus yang ideal adalah ia yang tidak hanya mengandalkan nama besar orang tuanya, tapi terus membuktikan kapasitas keilmuannya. Nasab adalah bonus, tapi kompetensi dan akhlak adalah kewajiban. Otoritas genealogi harus berjalan beriringan dengan otoritas intelektual. Poin ketiga, peran kritis dari audiens atau jamaah online. Kita sebagai audiens juga punya peran besar. Jangan mudah terpesona hanya karena penampilan atau gaya bicara. Kita perlu kritis, cek latar belakang pendidikannya, lihat kedalaman argumennya, dan jangan ragu
mampu untuk membandingkannya dengan sumber-sumber ilmu lainnya. Jangan menjadi pengikut yang fanatik. Sintesisnya atau jalan tengahnya adalah fenomena gus-gusan ini punya potensi besar untuk kebaikan, asalkan para pelakunya menjaga integritas keilmuan dan audiensnya cerdas dalam memilah dan memilih sosok panutan. Pada akhirnya, fenomena gus-gusan pemuda ini di panggung digital adalah cerminan dari masyarakat kita saat ini. Sebuah pertarungan antara tradisi dan modernitas, antara substansi dan popularitas, antara otoritas ilmu dan pesona keturunan. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi dakwah Islam di Indonesia. Peluang untuk menjangkau lebih banyak orang, tapi juga tantangan untuk menjaga agar api ilmu tetap menyala terang dan tidak diredupkan oleh gemerlap panggung media sosial. Nah, sekarang saya mau mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, fenomena gus-gusan ini lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Dan siapa sosok gus muda favorit kalian yang menurut kalian berhasil menyeimbangkan antara popularitas dan kualitas ilmu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi dengan sehat dan beradab. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.